Ada tuduhan fitnah yang keji mengatakan bahwa Ibnu Abdul Wahab juga gemar membaca berita dan kisah-kisah para pengaku kenabian seperti Musailamah al-Kadzab saja, Aswad al-Unsi dan Tulaiha al-Asadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Medi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan menjawab tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gemar membaca kisah-kisah nabi palsu. Syekh Sulaiman bin Sahman berkata membantah tuduhan ini, dan ini juga termasuk kebohongan dan kedustaan. Yang benar, beliau gemar membaca kitab-kitab tafsir dan hadis sebagaimana beliau katakan sendiri dalam sebagian jawabannya. Dalam memahami kitabullah, kita dibantu dengan membaca kitab-kitab tafsir populer yang banyak beredar. Yang paling bagus menurut kami adalah tafsir Muhammad bin Jarir at-Tabari dan ringkasannya karya Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Demikian pula Al-Badawi, Al-Baghawi, Al-Qajin, Al-Jalalain, dan sebagainya. Adapun tentang hadis, kita dibantu dengan membaca sarah-sarah hadis seperti Sarah Al-Qastalani dan Al-Asqalani terhadap Sahih Bukhari, An-Nawawi terhadap Sahih Muslim, Al-Munawi terhadap Al-Jami' As-Shaghir, dan kitab-kitab hadis lainnya, khususnya kitab Kutubus Sittah, yaitu 6 kitab induk hadis beserta sarahnya. Kita juga gemar menelaah seluruh kitab dalam berbagai bidang, usul dan kaidah, sirah, sharaf, nahwu, dan semua ilmu umat manusia. Teman-teman sekalian, dalam kitab beliau yang lainnya, beliau membantah tuduhan ini. Sebagai jawaban terhadap tuduhan pembohong ini, kita katakan hal ini adalah kebatilan dan kemustahilan yang sangat nyata ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, Al-Bid'ah mengatakan bahwa beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyembunyikan keinginan mengaku nabi, padahal ini adalah masalah hati yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Lantas, bagaimanakah ia mengaku bahwa dirinya mengetahui isi hati orang, padahal itu hanya diketahui oleh Zat yang Maha mengetahui ilmu gaib saja? Apakah dia atau Al-Haddad mengaku tahu tentang ilmu gaib ataukah dia mendapatkan wahyu? Barang siapa yang mengaku hal itu, maka ia telah kufur. Kemudian, sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitab Tauhid sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Burqani dalam sahihnya, sesungguhnya yang aku khawatirkan pada umatku adalah para tokoh-tokoh penyesat, dan apabila pedang diletakkan pada umatku, maka tidak diangkat hingga hari kiamat, dan tidak akan bangkit hari kiamat, sehingga beberapa kabilah dari umatku meniru orang-orang musyrik, dan beberapa kabilah dari umatku menyembah patung, dan akan muncul pada umatku 30 pendusta. Semuanya mengaku nabi. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Beliau, Syekh Ibnu Abdul Wahab, berkomentar, merupakan keajaiban yang luar biasa adanya sebagian orang yang mengaku nabi seperti Al-Mukhtar, padahal dia bersahadat dan mengaku bahwa dirinya termasuk dari umat ini, serta mengakui bahwa Rasul itu benar dan Al-Quran juga benar, sedangkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Sekalipun demikian, perkaranya anehnya ada saja orang yang membenarkan dia, padahal kontradiksi sangat jelas sekali darinya. Al-Mukhtar muncul di akhir masa para sahabat dan diikuti oleh orang yang banyak. Dengan penjelasan di atas, maka bagaimana mungkin beliau dituduh menyembunyikan keinginan mengaku nabi? Adakah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menuduh sedemikian? Jadi, tuduhan ini hanyalah kebohongan para pendengki agama ini dari kalangan musuh-musuh Allah dan Rasulnya untuk melarikan manusia dari memurnikan tauhid dan ibadah hanya kepada Allah semata. Adapun ucapan Al-Haddad, hal ini juga diperkuat oleh cerita para ulama bahwa Abdul Wahab pada awalnya sangat gemar mempelajari kisah-kisah nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab, Suja, Aswad al-Ansi, Tulaiha al-Asadi, dan sejenisnya. Maka kita akan menjawab bahwa ini juga termasuk kebohongan dan kedustaan. Yang benar, beliau gemar membaca kitab-kitab tafsir dan hadis sebagaimana beliau katakan sendiri dalam sebagian jawabannya.
Dalam memahami kitabullah, kita dibantu dengan membaca kitab-kitab tafsir populer yang banyak beredar. Yang paling bagus menurut kami adalah tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari dan ringkasannya karya Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i. Demikian pula Al-Baidawi, Al-Baghawi, Al-Khazin, Al-Jalalain, dan lain sebagainya. Adapun tentang hadis, kita dibantu dengan membaca sarah-sarah hadis seperti sarah Al-Qastolani dan Al-Asqalani terhadap Sahih Bukhari, An-Nawawi terhadap Sahih Muslim, Al-Munawi terhadap Al-Jami As-Shaghir, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Khususnya Kutubus Sittah, yaitu 6 kitab Hindu hadis. Beserta saranya, kita juga gemar menelaah seluruh kitab dan berbagai bidang, usul dan kaidah sirah, sharaf, nahwu, dan semua ilmu umat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana fitnah keji yang dilontarkan oleh ahli bid'ah terhadap beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.